يا معشر المسلمين وثمة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فرسمه النوس أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمه الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik itu nikmat sehat ataupun nikmat sempat, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam. Terlebih lagi adalah nikmat hidayah yang masih Allah tanam dan Allah pelihara di dalam hati kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita adalah memenuhi urusan duniawi, kita masih mampu untuk memprioritaskan waktu kita dalam rangka memenuhi urusan ukhrawi. Yang mana mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita laksanakan selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beserta para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa dari Jumat ke Jumat khatib selalu berwasiat, khususnya berwasiat untuk diri pribadi khatib sendiri, umumnya untuk kita sekalian, agar mari kita berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mempertahankan, bahkan kalau bisa meningkatkan kualitas daripada iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Rabbnya adalah dilihat dari seberapa besar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beristiqamah di dalam ketakwaan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seseorang hamba yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya sudah seharusnya mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita lakukan. Sebagai seseorang yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya di dalam hidup dan menjalani kehidupan ini kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang benar-benar mengawasi kita kapanpun dan dimanapun. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia memiliki salah satu sifat yang sangat mulia, di antaranya yaitu sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut sebagai muraqabah. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, dan diantaranya adalah muraqabah. Sifat yang mana dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia sedang berada. Oleh karena itulah orang-orang yang bertakwa kecenderungannya adalah dia semakin hari semakin hati-hati. Hati-hati dalam bertindak kalau nanti tindakannya itu menjadi tindakan yang salah. Hati-hati dalam berucap karena dia takut kalau nanti ucapan itu menjadi ucapan yang salah. Hati-hati dalam berperilaku karena dia takut kalau nanti perilakunya itu adalah menjadi perilaku yang salah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga di dalam hati kita. Karena ketika seseorang sudah hilang rasa muraqabah itu, maka dia akan melakukan semena-mena, melakukan apapun yang dia suka,
mengerjakan apapun yang dia ingin kerjakan. Walaupun benar kita bebas melakukan apapun di dunia ini, Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan tubuh yang sehat kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap kalau nanti apa yang kita kerjakan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perlu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama, Allah mengawasi hambanya dengan secara langsung. Allah melihat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-7 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui seisi langit dan seisi bumi, termasuk kita penghuni bumi ini. Allah mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, bahkan apa yang kita ucapkan di dalam hati sekalipun, yang mungkin orang-orang di sekitar kita itu tidak mengetahui. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, bahkan apa yang akan kita ucapkan lewat mulut kita ini. Allah Maha tahu. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri kadang-kadang lalai dalam memperhatikan ini, sehingga kita berbuat semena-mena di atas muka bumi ini, sehingga kita berbuat sesuka hati apapun yang ingin kita perbuat di atas muka bumi ini. Padahal suatu hari malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah agar pesan ini disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril pesannya? Yang pertama itu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Ya, hiduplah sesuka kita. Kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah ini, tubuh yang sempurna, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa memegang. Bahkan mungkin kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ishma syi'ta, hiduplah sesukamu fa innaka mayyitun. Tapi ingatlah, di tengah-tengah kesenanganmu di dunia, kamu akan mati, dan kita tidak tahu itu. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kita. Kita bebas memilih kehidupan ini, mau kehidupan yang bagaimana. Tetapi ingat, suatu hari nanti kita akan dihentikan oleh Allah segala aktivitas kita di muka bumi ini, dan tibalah saatnya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pengawasan yang kedua yaitu Allah mengawasi kita melalui malaikatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladzaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut seseorang itu, illa ladzaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya itu, di samping kanan kirinya itu ada dua malaikat pencatat, Raqib dan Atid, yang siap mencatat apapun yang kita ucapkan itu. Raqib dan Atid ada selalu untuk kita, siap mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Apabila yang kita lakukan itu adalah satu kebaikan, maka akan dicatat pula menjadi kebaikan. Dan apabila yang kita kerjakan itu adalah satu keburukan, maka akan dicatat pula menjadi satu keburukan dalam buku catatan kita, yang nantinya buku itu akan diperlihatkan kepada kita bahwa ini loh perjalanan hidup kita selama di dunia itu, ini loh yang kita perbuat. Akan dipaparkan kepada kita, akan diperlihatkan betapa sifat buruknya itu semakin banyak, akan diperlihatkan pula kepada kita sifat baik kita yang banyak itu, tergantung apa yang kita kerjakan selama di muka bumi ini.
Kalau yang kita kerjakan selama ini adalah lebih banyak kebaikannya, beruntung kita. Tetapi kalau yang kita kerjakan selama di dunia ini adalah lebih banyak keburukannya, maka celaka kita ketika Allah perlihatkan kepada kita ini betapa buruknya kita di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memiliki sifat kehati-hatian ini. Sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya pula kita memiliki sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau misalkan kita menjalani hidup ini berakhir dengan akhir yang su'ul khatimah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Pengawasan yang berikutnya yang Allah lakukan kepada kita adalah pengawasan melalui diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tubuh ini akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu. Apa itu? Mulut kita yang akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di atas muka bumi ini bibir kita atau mulut kita itu sering sekali berdusta. Sering sekali berbohong kepada orang-orang di sekitar kita. Sering sekali berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali berbohong dengan sesama teman kita. Tetapi nanti di hadapan Allah mulut kita akan dikunci dan seluruh tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Yasin ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, akan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami apa? Aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pula memberikan kesaksian kepada kami. Tentang apa? Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka kerjakan selama hidup di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasa-rasanya teramat kurang sopan sekali ketika Allah sedang memberikan tumpangan kepada kita di atas muka bumi ini. Ini adalah bumi milik Allah Subhanahu wa taala, maka rasa-rasanya kurang sopan sekali kalau kita numpang kemudian kita berbuat yang tidak betul, yang tidak benar di atas bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka inilah saatnya kita lebih memperhatikan lagi tentang perjalanan diri kita, tentang perilaku-perilaku kita, tentang sikap-sikap kita, tentang sifat-sifat kita. Kita perhatikan lagi, apakah kita sudah benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ada sama sekali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita sebagai hamba-hambanya, senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan, kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Maka mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang mampu memelihara diri kita sendiri, mampu memelihara hati kita sendiri, mampu memelihara sikap dan sifat-sifat kita sendiri, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat istiqamah dalam kebaikan, menjadi orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita nanti dengan akhir yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم الآية. وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا بشكرة الموت ونزة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله